السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, kita sampai hadis terakhir dari bab sabar. Setelah ini kita akan masuk bab baru, bab as-sidq, benar, jujur. Hadis terakhir atau hadis 53. Wa an Abi Ibrahim, dari Abu Ibrahim, namanya adalah Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-'adu, di hari-hari menjelang bertemu musuh, intadara, Nabi menunggu detik-detik menjelang perang. Beliau menunggu, tidak langsung menyerang, tapi beliau menunggu. Apa yang ditunggu? Hatta idza malatis syams, matahari tergelincir. Matahari tergelincir berarti masuk zuhur. Pokok detik-detik menjelang peperangan, Nabi menasihati pasukan, para sahabat. Apa nasihat beliau? Sepertinya agak aneh. Nasihat Nabi ini sepertinya agak aneh. Mana letak keanehan? Mari kita lihat. Menjelang perang, persenjataan sudah disiapkan, baju besi sudah dipakai barangkali, anak istri, status sosial sudah jauh ditinggalkan. Detik-detik menjelang membunuh atau dibunuh. Apa nasihat Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia, la tatamannau liqa'al adu. Ini yang saya maksud agak aneh. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Aneh mungkin. Kan dari kemarin-kemarin udah tahu mau perang. Namanya perang, bertemu musuh. Tidak mungkin tidak. Tapi di detik-detik menjelang peperangan, beliau menasihati, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Lalu ketemu siapa? Kan gitu. Malah Nabi menasihati pasukan, was'alullahal afiyah, mohonlah afiyah kepada Allah. Apa afiyah? Tentram, damai, nyaman, ada makanan, ada minuman, istirahat. Itu afiyah. Afiyah itu tidak kelaparan, tidak kebanjiran, tidak kebakaran, ya tentu tidak perang. Sementara itu adalah detik-detik menjelang perang. Apa maksudnya? Sementara kemarin-kemarin, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, setengah tahun yang lalu,
Nabi mengatakan, man lam yaghzu, barang siapa yang belum pernah berperang, walam yataqanna nafsuhu bil ghazwi, dan dia tidak ada keinginan sedikit pun untuk berperang, famata fi syu'batin minan nifaq, maka dia akan mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Berarti kan disuruh bercita-cita perang. Sebab kalau tidak ada keinginan, laki-laki ya, laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki yang tidak sudi berperang, tidak mau berperang, tidak ada cita-cita sedikit pun untuk berperang, maunya damai terus, gak ada perang, gak ada jihad, kok mati? Terancam mati dalam keadaan munafik. Sekarang sebentar lagi mau ketemu musuh, justru Nabi mengatakan, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mudah-mudahan perang gak jadi, kan gitu. Mudah-mudahan perang gak jadi. Kenapa gak jadi? Kenapa gak jadi? Karena para musuh masuk Islam. Itu yang diincar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya para pasukan juga sama seperti itu, nggak usah perang. Kenapa? Karena musuh masuk Islam. Kalau masuk Islam ya tidak boleh diperang. Itu. Jadi perang dalam Islam itu bukan hobi, bukan apa ya, gaya-gayaan, sok-sokan. Walaupun berlatih fisik, berlatih senjata, sudah mahir, sudah pinter, bahkan memanah atau menembak tangan satu selalu kena misalnya, nggak pernah praktek. Asal ketemu musuh, akhirnya musuhnya masuk Islam. Asal ketemu musuh, akhirnya musuh masuk Islam. Kapan perangnya? Gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi walaupun tidak berperang, alhamdulillah, alhamdulillah disyukuri. Karena perang memang bukan tujuan dalam Islam. Tujuannya adalah menyelamatkan orang-orang kafir itu supaya tidak kekal di neraka. Kurang apa baiknya tentara Islam? Kurang apa mulianya para mujahid fisabilillah? Tujuan utamanya adalah menyelamatkan orang-orang kafir itu supaya tidak kekal di neraka. Sementara Belanda, Portugis, Spanyol, Rusia, Jepang, tentara-tentara kafir berperang supaya kenyang, supaya kaya, supaya bisa mengeruk emasnya, rempah-rempahnya dan seterusnya. Itu orang-orang kafir. Adapun kita kaum muslimin, para mujahid fisabilillah, berperang tujuannya apa? Supaya orang-orang kafir itu tidak kekal di neraka. Betapa mulia. Maka jelas perang bukan tujuan. Apakah bertentangan dengan sabda Nabi yang tadi? Tidak bertentangan. Di mana letak tidak bertentangannya? Di waktu, di masa. Kapan kita disuruh bercita-cita ingin perang? Kapan kita tidak boleh berharap-harap ketemu musuh? Beda waktunya. Mirip dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, laqad tala syauqul abrari ila liqa'illah wallahu ila liqa'ihim
asyaddu syauqa. Orang-orang baik, orang-orang mulia, orang-orang beriman dan beramal soleh rindu ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Barang siapa yang rindu ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah, Allah lebih rindu ingin cepat-cepat bertemu dengan dia. Barang siapa yang tidak mau bertemu dengan Allah, Allah pun tidak sudi ketemu dengan dia. Kapan ketemu dengan Allah? Mati. Ketemu Allah adalah mati, bukan sholat. Keliru. Kalau mengatakan sholat adalah bertemu dengan Allah, keliru. Istilah yang keliru. Sholat bukan bertemu dengan Allah, tapi berbisik dengan Allah. Bertemu dengan Allah bukan sholat, tapi mati. Ya. Nah, sementara di hadis lain Nabi mengatakan, janganlah kalian berharap-harap mati. Kan seolah bertentangan ya. Yang satu mengatakan disuruh cepat-cepat ketemu dengan Allah, cepat-cepat mati. Hadis satunya lagi mengatakan, jangan sekali-kali kalian berharap-harap mati. La tamanna ahadukum al-mauta lidurrin asaba. Kapan kita disuruh kapan kita dilarang berharap-harap mati, bertemu dengan Allah? Sekarang ini. Sekarang ini kita tidak boleh berharap-harap ingin segera ketemu Allah, ingin cepat mati, nggak boleh. Sehat walafiat, nyaman, tenang dan seterusnya, tidak boleh. Walaupun ada di antara kita yang ingin cepat-cepat, mungkin karena terlilit hutang, mungkin karena saking malunya, mungkin karena tidak tahan mengidap satu penyakit dan seterusnya. Tidak boleh. Kapan kita disuruh cepat-cepat ingin bertemu Allah, cepat-cepat mati? Indal qarqarah. Ketika nyawa kita sampai di kerongkongan, di saat itu kita disuruh cepat-cepat ingin mati. Dan begitulah para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh, wali-wali Allah, ketika syakaratul maut ingin cepat-cepat mati. Berbeda dengan orang-orang kafir ahli maksiat, ketika syakaratul maut benci sekali, takut sekali, sangat tidak mau bertemu Allah, sangat tidak mau mati. Kita memohon kepada Allah, semoga saat nyawa kita di kerongkongan nanti, kita dalam keadaan rindu ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Jangan seperti orang-orang. Disinilah para imam tampil menerangkan kepada kita, hadis ini kapan maksudnya, hadis ini kapan maksudnya. Ya seperti orang-orang yang beriman, mau dia Yahudi, Nasrani, Sobiin, dia akan mendapatkan pahala, dia akan masuk surga. Kan begitu kan? Kapan? Gitu. Waktu kapan? Betulkah orang Yahudi, Nasrani, Sobiin akan masuk surga? Betul, kapan? Yahudi di zaman Nabi Musa, Nasrani di zaman Nabi Isa, atau Sobiin yang belum menyimpang waktu itu, belum menyembah bintang? Bukan sekarang, bukan ketika Rasulullah Muhammad SAW sudah diutus. Ketika Muhammad Rasulullah SAW sudah diutus, maka semuanya pasti akan masuk neraka, kecuali yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu, ya, betapa kita harus memperhatikan waktu. Ya, jangan seperti sebagian saudara-saudara kita tidak memperdulikan waktu, tidak tahu waktu. Waktunya bersenang-senang, habis sholat Idul Fitri malah ke kuburan. Ini namanya nggak tahu waktu.
Idul Fitri disunahkan bersenang-senang, malah ke kuburan. Ini namanya nggak tahu waktu. Ke kuburan kan bukan untuk senang-senang. Ingat ibunya yang baru saja meninggal, ingat neneknya yang sudah meninggal, ingat anak satu-satunya yang kemarin meninggal. Itu sedih. Padahal 1 Syawal disunahkan bersenang-senang, makan enak, minum enak, pakaian bagus, bertemu dengan saudara dan seterusnya, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Bukan waktunya untuk ke kuburan. Inilah saudara-saudara kita tidak tahu waktu. Malam 10 Dzulhijjah sholat malam 10 Dzulhijjah di sana ya, ketika melaksanakan ibadah haji. Ini sama, tidak tahu waktu ya. Jadi di malam 10 Dzulhijjah tidak disunahkan sholat malam. Tidur semalam suntuk, bangun-bangun subuh gitu. Kenapa? Karena besoknya ada 5 ibadah yang harus diselesaikan. Tawaf ifadah, berikut sa'i, menyembelih, melempar jumrah aqabah, tahallul. Kan berarti, maka malamnya jangan qiyamul lail. Jadi harus tahu waktu. Fa idza laqitumuhum, tapi jika akhirnya kalian bertemu musuh, fasbiru, sabar. Maksud sabar, hadapi. Walaupun persenjataan musuh lengkap, kuat, hebat, kita ala kadarnya hadapi. Karena sudah ketemu, musuh gak mau masuk Islam, terpaksa perang. Itu yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwa surga berada di bawah kilatan mata pedang. Jangan sembunyikan wahyu yang satu ini. Jangan sembunyikan firman Allah yang keluar lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada dunia, inilah Islam. Salah satu semboyan Islam, al-jannatu tahta dhilalis suyuf. Surga itu berada di bawah kilatan pedang. Belanda, Spanyol, Portugis, Amerika, Jepang gemetar kalau mendengar sabda Nabi. Karena berperang dengan orang kafir, pikir mereka berperang dengan orang-orang gila. Bukannya takut mati, malah nyari mati. Gila. Untuk mentalnya luar biasa, nggak takut mati. Sementara orang-orang kafir berperang mencari dunia, mencari kehidupan. Adapun kaum muslimin, para nabi, para rasul, para sahabat berperang mencari mati. Tidak jarang para istri, para ibu sepulang kaum muslimin dari perang itu sujud syukur ketika mendengar suaminya, anaknya gugur syahid ya. Bangga memiliki suami mati syahid, bangga memiliki anak mati syahid. Mana coba lihat hari ini para ibu, para istri di Amerika, di Rusia misalnya, yang mendemo presidennya, pemimpinnya. Kenapa harus perang? Kenapa tidak damai saja?
tidak ada jihad, ya sudah. Di sini tinggal teori. Nah sudah, ya mungkin 100 tahun lebih. Saya kira sudah ratusan tahun ya, kaum muslimin tidak berjihad, kecuali terpaksa. Terpaksa karena diserang musuh, karena dijajah. Rasul, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, perang jihad terpaksa? Tidak ada terpaksa. Bagaimana terpaksa? Rasul dan para sahabat datang ke Tabuk, Heraklius ditantang, gimana terpaksa? Datang ke Mu'tah, ya. Datang ke Syam, datang ke Mesir, bukan terpaksa, betul-betul niat mau berperang. Ya kata orang kafir, mau menjajah, ya, seperti itu. Tapi ingat tadi, tujuan mulia yang luar biasa. Ketika pasukan kaum muslimin menyerang negeri-negeri kafir, tujuan utamanya adalah menyelamatkan orang-orang kafir itu supaya tidak kekal di neraka. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah, Engkaulah yang menurunkan Alkitab, wa mujriyas sahab, Engkaulah yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab, dan Engkaulah yang menghancurkan kelompok-kelompok musuh itu. Ada tiga-tiganya membawa kehidupan. Menurunkan kitab, coba kalau kitab tidak diturunkan, mati semua hati manusia. Sholat nggak tahu, saum nggak tahu, haji nggak tahu, tauhid itu apa nggak tahu, syirik bid'ah nggak tahu, kalau Alkitab tidak diturunkan. Maka disebut oleh Nabi, ya Allah, Engkaulah yang menurunkan Alkitab, wa mujriyas sahab, dan Engkaulah yang menjalankan awan. Coba kalau awan itu tidak dijalankan, di situ-situ saja, maka yang hujan akan terus hujan, yang kemarau akan terus kemarau, mati. Yang terakhir, wa hazimal ahzab, Engkaulah yang menghancurkan kelompok-kelompok musuh. Coba kalau kelompok-kelompok musuh tidak dihancurkan oleh Allah, mati kaum muslimin. Kelompok-kelompok musuh azab itu dihancurkan oleh Allah sehingga kaum muslimin menang. Pedangnya kaum muslimin, tombaknya kaum muslimin, senapannya kaum muslimin, bomnya kaum muslimin, itu cuman perantara, asbab. Intinya Allah yang menghancurkan musuh. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Muhammad, ketika engkau melempar tombak panah, sebetulnya bukan engkau yang melempar. Yang melempar adalah Allah. Padahal jelas tenaganya Rasul dan para sahabat. Tapi pada hakikatnya Allah yang memberikan kekuatan. Maka jangan menyombongkan dengan banyaknya jumlah pasukan, kuatnya persenjataan. Pernah para sahabat membanggakan dengan jumlah yang banyak di perang Hunain. Allah kasih pelajaran, porak-poranda awalnya pasukan kaum muslimin. Walaupun jumlahnya betul-betul banyak, karena habis Futuh Mekah kan berbondong-bondong orang Arab masuk Islam, jumlah kaum muslimin luar biasa pesatnya. Kemudian perang dengan jumlah yang banyak, mereka membanggakan jumlah yang banyak, kalah awalnya.
ihzimhum wansurna alaihim, hancurkan mereka ya Allah, tolonglah kami mengalahkan mereka. Apa ini? Apa ini? Tawasul. Tawasul. Jadi tawasul itu boleh. Ini tawasul. Tawasul itu ada yang boleh, ada yang haram, ada yang hak, ada yang batin, ada yang tauhid, ada yang syirik. Nah, ini yang tauhid. Tawasul dengan menyebut nama-nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah, habis itu minta. Ada 3 ya. Yang kedua, tawasul dengan menyebut amal soleh kita ya. Seperti 3 orang yang terjebak di dalam gua itu. 3 orang yang terjebak di dalam gua bertawasul kepada Allah sebelum memohon supaya batu besar yang menutup pintu gua itu bergeser. 3 orang ini menyebut amal soleh mereka masing-masing. Setelah itu memohon kepada Allah. Yang terakhir, satu lagi, minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Hanya 3 itu tawasul yang hak. Adapun bertawasul kepada orang yang sudah mati, batil, syirik, dosa, haram. Itu yang banyak dilakukan oleh sebagian saudara kita. Minta kepada orang yang sudah mati. Minta kepada Allah lewat orang yang sudah mati. Memohon kepada Allah dengan menyebut-nyebut kebaikan, kesolehan orang yang sudah mati. Tidak boleh. Saya kira belum lama kita bahas batilnya menyebut-nyebut nama orang di hadapan Allah, seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara kita. Disebutlah Rasulullah, disebutlah Jibril, disebutlah Syekh Abdul Qadir Jailani, disebutlah orang-orang soleh, kemudian memohon sesuatu kepada Allah. Allah benci, Allah murka, Allah enggak suka seperti itu. Yang ada sebaliknya, menyebut nama Allah di depan orang yang kita minta sesuatu. Kita memohon sesuatu kepada atasan kita, kita memohon sesuatu kepada guru kita, ketika kita minta sesuatu kepada orang tua kita, kita bawa-bawa nama Allah. Itu yang sunnah, sebagaimana yang dilakukan oleh Zainab ketika memohon supaya Rasulullah datang ke rumah Zainab. Rasulullah tidak berkenan, lalu Zainab menyebut nama Allah. Wallahi, demi Allah, aku memohon engkau datang ke rumahku ya Rasul. Nabi Muhammad. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih dengan Bukhari dan Muslim. Ada beberapa fikul hadis. Yang pertama, al-isti'dadu lil jihad. Isti'dad, bersiap untuk jihad. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkan oleh kalian kekuatan. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Tapi jangan lupa, isti'dad seperti ini, mempersiapkan pasukan perang, kekuatan, itu perintah Allah kepada presiden, kepada khalifah, kepada amirul mukminin, bukan kepada kita. Maka kita jangan amalkan ayat ini. Berlatih perang, berlatih memainkan senjata, berlatih menembakkan bom. Tidak. Ini khusus kepada penguasa. Maka siapa yang mengamalkan ayat ini, dia telah
mengambil hak penguasa. Ya. Sama dengan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangannya. Ada perintah. Bolehkah kita mengamalkan ayat itu karena anak kita atau istri kita atau bawahan kita mencuri? Kita potong tangannya? Tidak boleh. Karena ayat itu perintah Allah dan Rasulnya kepada presiden, raja, khalifah, amirul mukminin, bukan untuk kita. Maka seorang ulama sekalipun tidak boleh memotong tangan muridnya karena muridnya mencuri, muridnya berzina lalu dicambuk, direjam, tidak boleh. Itu perintah Allah khusus penguasa, termasuk menentukan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini perintah Allah dan Rasulnya khusus kepada penguasa. Maka selain penguasa tidak boleh mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Dengan demikian satu negeri itu satu, karena yang mengumumkan satu, otomatis tidak akan beda. Ya. Idul Adha lebih dahsyat lagi. Bukan satu negeri satu, seluruh dunia Islam seragam. Ya. Karena Rasul dan para sahabat selalu puasa Arafah bersamaan dengan orang-orang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah kan sedunia satu. Nah, mestinya Indonesia, Mesir, Malaysia, Brunei dan seterusnya tidak usah menentukan 10 Dzulhijjah. Lihat aja wukufnya kapan, kan enak. Karena Rasul dan para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in belum pernah puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah. Ini berjalan hampir 100 tahun. Kan para sahabat itu habis di tahun 110 atau 111 Hijrah. Berarti para sahabat itu ada di muka bumi ini 100 tahun setelah Nabi wafat. Tidak didapat riwayat para sahabat beda dalam Idul Adha. Yang Mesir, yang Syam, yang Mekah, yang Yordan sama sedunia. Beda dengan Idul Fitri. Ada riwayat beda antara Mekah dengan Syam. Kan ada riwayat di Sahih Muslim, ya kan? Ketika dilapori bahwa kami di Syam bukan malam Sabtu tapi malam Ahad. Kata Ibn Abbas, di Mekah Syam punya hilal sendiri, Mekah punya hilal sendiri. Adapun Idul Adha mestinya seluruh dunia Islam satu. Nah, disinilah kita di samping tahu waktu, kita juga tahu ini ayat buat siapa, ini hadis buat siapa. Istihbabud du'ai halal karbi wasyada'id. Disukai berdoa memohon kepada Allah di saat gunjang ganjing, di saat terjadi malapetaka, di saat bertemu antara dua pasukan. Ini saat-saat di mana Allah mendengar doa para pasukan muslim. Salah satu keadaan di mana Allah cepat sekali mengabulkan permohonan adalah ketika pasukan kaum muslimin sedang berhadapan dengan pasukan kafir. Saya pilihkan beberapa saja, ya. Adamul i'timadi 'ala al-quwwati al-madiyyati wahdaha. Tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan materi, senjata, jumlah pasukan yang banyak, tidak boleh. Sudah jadi pelajaran.
Kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak kelompok yang sedikit tapi bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Wasiyatul muqatilina fi sabilillah, memberikan wasiat, wejangan, pesan, nasihat kepada para pasukan yang akan berperang. Umar pernah menasihati pasukan yang sebentar lagi akan berangkat berperang. Beliau mengatakan, wallahi demi Allah, kemaksiatan kalian lebih aku takuti daripada ribuan pasukan musuh. Artinya, aku tidak takut kalau musuh banyak kuat. Yang aku takuti kalian berbuat maksiat, menunda-nunda sholat, bahkan ada yang tidak sholat, ada yang berzina, ada yang minum khamar. Itu kan pasukan-pasukan kafir seperti itu. Pasukan-pasukan kafir itu konon seperti itu. Besoknya perang, malamnya minum khamar, berzina. Itu pasukan kafir. Kemudian beliau mengatakan, selama ini kita ditolong oleh Allah karena apa? Karena musuh bermaksiat. Musuh bermaksiat, musuh orang kafir. Mana ada orang kafir yang tidak bermaksiat? Dari dulu sampai hari ini nggak ada satupun orang kafir yang tidak bermaksiat, nggak ada. Walaupun dia jujur, walaupun dia amanah, walaupun dia jauh dari zina, khamar, judi, maksiat terbesar dia lakukan. Apa? Tidak sholat, tidak mandi junub, tidak saum, lebih-lebih tidak bertauhid. Ini maksiat besar. Nah, para musuh orang kafir berbuat maksiat, maka kita ditolong, kata beliau. Nah, kalau kita bermaksiat juga, apa bedanya? Apa bedanya? Maka Allah tidak tolong kaum muslimin saat kaum muslimin berbuat maksiat. Apalagi maksiat yang tidak disadari. Kalau berzina, minum khamar, berjudi, mencuri, berbohong kan disadari. Kalau berbuat bid'ah, kalau berbuat syirik, pakai jimat, percaya dukun, mereka nggak sadar. Ini yang lebih disukai oleh iblis, yang sangat dibenci oleh Allah. Berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi tidak merasa. Kalau merasa, insya Allah. Ini sunnahnya menasihati pasukan yang akan berangkat perang. Kemudian istihbabut tawassuli ila Allah bi sifatihil ulya wa asma'ihil husna. Disukai, disunahkan bertawassul kepada Allah, memohon kepada Allah, tapi pakai perantara tawassul dengan sifat-sifat Allah yang tinggi, dengan nama-nama Allah yang husna, yang bagus. Tadi ada 3 tadi ya. Jangan tawassul yang keempat. Itu batil, itu haram, itu syirik. Waqtiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim. Rasulullah alaihi salatu wassalam diberi oleh Allah jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas, padat, sedikit, tapi maknanya dalam sekali. Coba kalau tidak Allah yang memberitahu beliau. Beliau bukan penyair, beliau bukan sastrawan, beliau bukan ahli bahasa, tapi ucapannya luar biasa. Ucapannya luar biasa. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ini luar biasa. Padahal sekali lagi beliau bukan ahli bahasa, bukan penyair, bukan sastrawan. Dari mana beliau dapat kalimat yang luar biasa ini? Dari Allah Rabbul Alamin lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya guru satupun. Tidak ada yang pernah mengajarkan ilmu kepada beliau.
kecuali Jibril. Jibril dari Allah. Mana mungkin salah, mana mungkin syubhat. Isinya adalah benar semua. Ma kharaja minni illal haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali al-haq, kebenaran. Tidak ada syubhat. Satu lagi, an-nahyu an tamanni liqa'il adu. Larangan berharap-harap bertemu musuh. Dijelaskan oleh beliau, ya. Yang dimaksud larangan di sini apa? Sama dengan apa yang kita bahas di awal tadi. Maksud larangan di situ adalah waktu. Ya. Kenapa dilarang? Karena jangan sampai pasukan kaum muslimin itu tadi, perang itu menjadi hobi, perang itu menjadi tujuan utama. Maka kalau gagal perang, nggak jadi perang, sedih, kecewa. Padahal bagus. Kenapa bagus? Orang-orang kafir masuk Islam, kan bagus. Malah nyesel ya, nggak jadi perang. Udah siap-siap, persenjataan sudah lengkap, sudah berlatih berbulan-bulan, nggak jadi perang. Nggak boleh seperti itu. Wallahu sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.